adik-adik sekolah minggu HKBP Kapuk. Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir meskipun ibadah di rumah. Adik-adik siap dengan baju rapi dan sopan seperti ibadah di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siapa nih yang udah kangen sama teman-teman sekolah minggunya? Dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, apalagi datang ibadah di gereja. Nah, pas banget nih Kakak Esther. Apa tuh Kak? Tanggal 17 Oktober, Hah? ingat ya adik-adik, 17 Oktober jam 7 pagi akan ada ibadah sekolah minggu di gereja kita HKBP Kapuk. Yeay! Tapi tetap ingat ya adik-adik, tetap menggunakan masker dan juga jaga jarak. Oke adik-adik, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu. Siapkan hati dan pikiran kalian. Kita angkat pujian di sini senang dan dilanjutkan dengan hati yang gembira. Yuk adik-adik semua Berdiri. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hati yang gembira. Lebih semangat lagi dong. Hati Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, ikutin doa yang Inang ucapkan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada kebaktian pagi ini tertulis pada titah yang kedua. Kita ucapkan bersama-sama titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun
dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan pengakuan dosa. Semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Aku Bahagia, 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 Bahagia. Semua berdiri yuk adik-adik. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yud, buang ke laut. Yud, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yud, buang ke laut. Yud, buang ke laut. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yud, buang ke laut. Yud, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yud, buang ke laut. Yud, buang ke laut. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada kebaktian kita pada pagi hari ini tertulis pada Filipi 1 ayat 6. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, Inang baca, ikutin dalam hati ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Laskar Kristus. Pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua adik-adik dalam sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam adik-adik sekolah minggu semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya semua adik-adik? Wow, luar biasa, semua dalam sukacita. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya di Lukas 2 ayat 41 sampai 52 di Perjanjian Baru. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Sudah ketemu adik-adik? Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersukacita. Tuhan Yesus, pagi ini kami semua anak sekolah minggu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hamba-Mu dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar kami boleh mengerti dan mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis pada Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya.
karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka itu. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus baru berusia genap 12 tahun, yang mana Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang selalu patuh dan takut akan Tuhan. Nah, orang tua Tuhan Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, selalu menghadiri perayaan-perayaan Paskah itu di setiap tahunnya. Mereka selalu pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan-perayaan Paskah. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu berumur 12 tahun, dia diajak oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, untuk pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Dengan senang hati dan penuh semangat, Yesus mengikuti perayaan Paskah bersama kedua orang tuanya. Padahal adik-adik, dari Nazaret ke Yerusalem itu sangatlah jauh sekali. Perlu perjalanan yang panjang, perlu waktu berhari-hari. Tetapi Tuhan Yesus dengan semangat yang luar biasa, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, ikut berjalan kaki. Karena pada waktu itu adik-adik belum ada sepeda, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Jadi harus berjalan kaki berhari-hari lamanya. Selama berjalan kaki, kena panas, kena hujan, tetapi Tuhan Yesus dengan semangat mengikuti perjalanan itu sampai di Yerusalem. Dan mereka mengikuti acara Paskah itu dengan rasa penuh hikmat dan sukacita. Kurang lebih mereka di sana 2 hari lamanya. Mereka mengikuti acara Paskah itu sampai selesai. Dan setelah selesai mengikuti acara Paskah itu, mereka, yaitu orang tua Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, memutuskan untuk kembali pulang ke Nazaret. Setelah 1 hari berjalan lamanya, Maria dan Yusuf baru menyadari bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada bersama mereka. Tuhan Yesus tertinggal, tidak ikut pulang. Nah, barulah orang tuanya merasa bingung, takut, cemas, khawatir, sedih, menangis karena Tuhan Yesus menghilang dari mereka.
Mereka panik, mencari ke sana kemari, bertanya kepada teman, saudara, handetolan, tetapi tidak juga ditemukan Tuhan Yesus itu. Dan mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari Tuhan Yesus. Selama pencarian 3 hari, barulah mereka menemukan Tuhan Yesus sedang berada di bait suci bersama dengan kaum ulama, alim ulama di situ. Disitulah Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang, sedang bertanya jawab. Seperti apa yang ditanyakan oleh alim ulama, Tuhan Yesus menjawab dengan hebatnya, Tuhan Yesus menjawab dengan cerdasnya. Semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya selalu dijawab dengan benar. Dan semua orang yang mendengarkan jawaban atas Tuhan Yesus, semua merasa heran dan tercengang, terpesona dengan jawaban-jawaban yang begitu luar biasa. Begitu juga untuk orang tua Maria dan Yusuf, mereka juga merasa heran dan kagum atas jawaban-jawaban yang didengarnya dari Tuhan Yesus itu. Tetapi adik-adik, ada satu jawaban yang dikeluarkan dari Tuhan Yesus itu yang mana Maria dan Yusuf tidak mengerti. Tetapi semua permasalahan itu bisa ditanggung dan disimpan dalam hati. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Nazaret, pulang bersama-sama bersama Tuhan Yesus. Kemudian selama perjalanan mereka dengan gembira bersukacita, dan orang tua Yesus memutuskan untuk kembali ke Nazaret bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sana dia diasuh dan dibesarkan oleh Maria. Dia tumbuh dengan semakin besar dan semakin penuh hikmat, penuh kasih karunia dari Allah, selalu dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh orang tua, dan dikasihi orang-orang di sekelilingnya, serta semua manusia mengasihinya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dari Inang. Siapakah di antara adik-adik sekolah minggu yang mau seperti Tuhan Yesus? Dikasihi Allah, penuh sukacita, dikasihi oleh orang tua, dan dikasihi oleh semua orang. Nah, tentu anak-anak sekolah minggu harus rajin-rajin sekolah minggu, harus rajin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh nakal, harus saling membantu, saling menghargai, menghormati, saling mengasihi, saling berbagi, saling memberi pertolongan, tidak boleh mengejek satu sama teman yang lain. Itulah sifat-sifat yang bagus yang diteladani dari Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang terang, supaya orang tua semakin menyayangi adik-adik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami semua anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan menjadi pelaku atas firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah anak sekolah minggu tumbuh menjadi anak-anak terang dan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan orang tua mereka. Berkati juga orang tua mereka, beri kesabaran dan kekuatan dalam membina dan mendidik anak-anak mereka, agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Berikan juga kepada kita semua Tuhan kasih karunia, kesehatan, serta damai dan sejahtera. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang telah Engkau sediakan. Semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan.
sambil kita angkat pujian Betapa Hatiku. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita doakan persembahan kami. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa, Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-kanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, Kakak Esther dan Kakak Dewi mau ingetin lagi nih. Adik-adik jangan lupa ya, tanggal 17 Oktober jam 7 pagi kita akan ibadah sekolah minggu di gereja kita HKBP Kapuk. Jangan lupa membawa masker, menjaga jarak, dan juga membawa hand sanitizer. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.